Terima kasih atas penjelasannya kepada Mawanova. Selanjutnya kami akan menjelaskan user interface dari proyek kami dan sekalian demo yang akan dijelaskan oleh Fahri Aulia Rahman. Kepada Fahri Aulia Rahman, saya persilakan. Baiklah, terima kasih Ijahdah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang user interface dari sistem aplikasi Informa, yaitu yang pertama ada onboarding, di mana pada halaman awal ini saat membuka aplikasi Informa, user akan disambut oleh manfaat dari kegunaan aplikasi. Oke, selanjutnya sebelum masuk, oke ini onboarding, onboarding. Sebelum masuk dalam halaman, user harus lakukan registrasi terlebih dahulu, yang akan melanjutkan dengan verifikasi akun untuk menjaga sekuritasnya. Kemudian ada home. Maaf, maksud saya tadi entry, login, dan registrasi. Selanjutnya ada home. Pada halaman utama atau home user akan disajikan profile user beserta terdiri dan beragam pilihan toko yang bermitra. Oke. Selanjutnya pada navigation, pada navbar dibagi menjadi 5 halaman, yaitu secara fungsi. Yang pertama ada home, tracking, themes, profile, dan kontak. Oke. Selanjutnya pada track, pada halaman pengguna dapat mencari barang pesanannya dengan cara melacak nomor resi pengiriman. Seterusnya pada SIMS, yaitu adalah fitur utama dari aplikasi ini. Laman SIM bertujuan agar pengguna dapat mensimulasikan secara langsung produk yang akan dibeli untuk menghindari kesalahan ekspektasi. Selanjutnya ada profile. Saat user mengakses profile, beberapa fitur setting diberikan sebagai akses user untuk menyesuaikan aplikasi dengan dirinya, seperti pengelolaan akun hingga notifikasi. Dan terakhir pada navigasi ada kontak center, yaitu di laman ini pengguna dapat bertanya atau bertanya apapun ataupun memberikan informasi pengaduan terhadap pelayanan yang diberikan oleh pihak Informa. Nah, yang selanjutnya ada keranjang, yaitu setelah pengguna memilih produk yang akan dibeli, produk akan dimasukkan dulu ke keranjang untuk dikumpulkan terlebih dahulu. Selanjutnya untuk memilih ada produk, yaitu Informa akan menampilkan produk yang berhubungan dengan penggunanya terlebih dahulu. Pada tahap selanjutnya setelah memilih dan check out, masuklah ke laman pemesanan. Setelah pengguna memilih barang yang akan di check out, pengguna akan diminta mengisi keterangan pemesanan, barulah pesanan akan dikirimkan. Dan yang terakhir pada sistem ini yaitu konfirmasi. Setelah barang berhasil dikirim, akan dimunculkan feedback penilaian oleh sistem ke pengguna untuk menilai kepuasan pelanggan terhadap pelayanan Informa. Oke, mungkin saatnya sekarang saya akan mendemokan dari aplikasi Informa itu sendiri. Oke, baiklah, pada tahap ini kita akan mulai dari awal. Ini merupakan onboarding yang berisikan fitur-fitur apa saja atau manfaat-manfaat apa saja yang ada pada aplikasi Informa. Kita next, dan mulai. Kita akan masuk ke registrasi atau login. Di sini kita bisa klik sini untuk login atau sini untuk registrasi untuk membuat akun dan masuk menggunakan akun yang ada. Karena kita sudah punya akun, ceritanya kita akan masuk menggunakan login. Oke, masuk. Ini merupakan tampilan home yang terdapat nama, alamat, notifikasi, dan keranjang. Kemudian berbagai kategori produk yang tersedia di aplikasi Informa. Kita dapat melihat keranjang di sini dengan klik logo keranjang. Di sini keranjang terbagi menjadi 2 bagian, yaitu keranjang produk yang berisi produk-produk per produk untuk dibeli. Kemudian yang di sini terdapat SIMS, yaitu simulasi dari ruangan yang sudah dibuat oleh user atau pengguna menggunakan aplikasi Informa ini, dan beserta total dari barang-barang yang sudah dibeli. Oke, kita akan membahas dari navigasi yang ada, fitur-fitur navigasi yang ada pada aplikasi Informa. Yang pertama ada home yang berisikan ini, kemudian yang kedua ada track. Pada sistem tracking ini, kamu bisa mengecek status barang kamu dengan memasukkan nomor resi serta kota dari tempat kamu membeli. Misalkan saya ketik di sini Palembang dan nomor resi, maka akan muncul dari pengirimannya, paketnya sudah sampai mana gitu. Selanjutnya yaitu fitur utama simulator atau SIMS yang terbagi menjadi 2, yaitu manual atau bisa juga dengan kamera. Dengan manual kamu bisa mengukur besar atau lebar dari ruangan kamu. Di sini ada mode ruangnya, atau apakah ruang kamu bentuknya kotak atau segitiga dan sebagainya. Kamu di sini bisa
memberikan nama dari ruang kamu dan memberikan ukuran dari setiap bidang dari sisi rumah kamu. Seperti bidang A berapa meter gitu. Oke, apabila sudah, maka bisa langsung dicetak. Tapi apabila kamu mempunyai kamera yang cukup mumpuni, kamu bisa menggunakan kamera dengan men-scan titik-titik dari setiap sisi ruangan kamu. Jadi mereka akan measure atau mengukur sendiri gitu, berapa meternya. Apabila selesai, maka akan dicetak, kemudian akan muncul dari simulasinya, bentuk dari ruangannya. Di sini terdapat beberapa bagian, yaitu di sini ada simulasinya, kemudian di sini kategori-kategori dari barang yang bisa kamu masukkan ke ruangan tersebut. Contohnya di sini saya memasukkan sofa Holland ini ke simulasinya, yang dimana akan muncul cahaya pada barangnya apabila sedang diklik. Kemudian apabila sudah, kamu bisa langsung check out dan beralih ke keranjang tadi, ke Sims. Ini kamar tidur. Kamu bisa klik ini kemudian check out. Tapi kita akan membahas navigasi dulu, maka dari itu kita akan beralih ke profile. Di tahap profile kamu dapat mengedit nama kamu, foto kamu, dan mengedit akun-akun serta melihat list-list yang sudah kamu buat. Oke, selanjutnya kita beralih ke kontak. Pada kontak ini kamu dapat melakukan pengaduan atau pengecekan barang kamu juga dengan memasukkan kontak center dari kota kamu, masukkan kota kamu dan akan terhubung ke kontak center dari kota kamu. Oke, setelah kontak center kita akan masuk ke proses pengiriman atau pembelian barang. Kita akan pilih di sini kategori dari ruang kamar. Akan muncul seperti ini tempat-tempat produk yang tersedia. Ada spring bed dan kursi-kursi dan lain-lain. Sini ada juga beberapa kategori khusus seperti populer, terfavorit, dan terjangkau, bla bla bla. Apabila kamu sudah ingin memilih, kamu bisa mengklik saja objek yang sudah tersedia, produk yang sudah tersedia. Apabila sudah diklik, maka akan masuk ke detail produk yang menjelaskan deskripsi dari produk tersebut serta review atau ulasan dari pembeli yang sudah membeli produk tersebut. Di sini dapat kita lihat ini gambarnya, di sini dapat memilih warna, kemudian ada deskripsi, spesifikasi, dan bahan-bahan untuk membuat dari produk ini. Apabila kamu sudah yakin untuk membeli produk ini, kamu bisa langsung check out saja. Maka akan kembali ke keranjang dan memilih barang apa saja yang akan di check out. Apabila sudah menekan tombol check out, maka akan langsung otomatis masuk ke laman pemesanan di mana kamu bisa mengisi detail-detail dari pemesanan kamu seperti lokasi rumah, kemudian pesanannya apa saja, kuantitasnya berapa, penggunaan koin, ya ada penggunaan koin atau tidak, dan metode pembayaran yang disediakan. Kamu dapat memilih itu semua. Di sini kita dapat memilih rumah misalkan, kemudian pesanan yang sudah ada. Kemudian di sini kita memilih metode pembayaran mandiri sebagai pihak ketiga. Kemudian di sini terdapat detail dari harga rincian pemesanan, seperti pesanan sekian dan total pembayaran sekian. Bila sudah selesai dan sudah yakin, boleh ditekan pesan dan akan muncul maps dari toko atau gudang informan tersebut ke rumah kamu untuk jalur pengantarannya. Di sini kita lihat untuk detailnya estimasi pengantaran selama 50 menit. Kamu bisa juga mengechat atau menelpon kurirnya. Kemudian kita dapat lihat statusnya, apakah barang masih dimuat, apakah dalam perjalanan, atau malah sudah sampai tempat lokasi titik dari yang kamu tentukan. Di sini ada alamat pemesanan, kemudian rincian pesanannya, kamu memesan core letak twin bed dengan harga sekian, kemudian kursi dengan harga sekian, dan total biaya, serta yang terakhir di sini ada nomor resi pembelian. Apabila sudah kelar dan barang sudah sampai, kamu bisa konfirmasi dan langsung tersambung ke laman feedback yang akan meminta feedback kita apakah layanan dari Informa itu memuaskan bagi usernya atau tidak. Kemudian ada detail pengirimannya dari mana ke mana dan rincian pemesanan kembali. Apabila selesai,
akan kembali ke halaman home, dan apabila kamu ingin keluar dari akun kamu bisa ke profile, kemudian keluar, maka akan kembali ke laman login. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih, saya kembalikan ke Jahda Rusti Putri. Baiklah, terima kasih atas penjelasannya Pak Hari atas user interface dari proyek kami, yaitu adalah desain informa. Dari penjelasan terakhir tadi bahwa itulah penjelasan terakhir dari kelompok kami, yaitu tentang proyeknya, yaitu adalah sistem informasi desain informa. Jika ada salah kami mohon maaf, dan kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.